Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa, salam rindu, salam kangen, dan salam segala-galanya. Asik. Selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Di kesempatan hari ini, tanggal berapa ini ya? Tanggal 5 Oktober 2021. Dan seperti biasa syutingnya tetap di setengah 8 sampai jam 8. Dan kayaknya tayangnya malam ya guys. Jadi ini akan tayang malam hari, mungkin jam 10 atau jam 11-an. Karena biasanya sih video ini gak terlalu banyak editan, cuman habis syuting langsung upload gitu aja, tanpa diedit sama sekali. Dan real, ini real ya, gak ada omongan-omongan apa. Dan aku terima kasih banget. Tadi malam ternyata cermalnya cocok. Tadi malam ternyata cermalnya itu banyak menginspirasi orang, memberikan semangat kepada orang lain, dan memberikan expert sendiri buat kalian. Dan tadi malam viewersnya Cermal itu viewers terbanyak loh, percaya nggak? Dan saya bersyukur karena banyak orang-orang yang kayak gini, Mas Tulus kok bisa pas ya dengan apa yang saya rasain sekarang gitu loh. Kok bisa sesuai dengan apa yang saya rasain sekarang? Kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Gak tahu. Jujur ya teman-teman, Cermal ini adalah salah satu segmen yang tidak ada konsep, tidak ada teks, dan juga tidak ada yang dibahas sebetulnya. Dan ketika ada yang bilang, Mas Tulus terima kasih, saya jadi tersadar bla 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 bla, kemudian sama dengan yang saya hadapi sekarang, saya kayak gini rasainnya. Aku cuma bisa bilang, semangat ya orang baik. Aku bingung kenapa bisa sama, kenapa bisa kebetulan. Dan justru jujur ya teman-teman, itu sebenarnya hampir sebagian, sekitar 40% lah. 40% itu masalah pribadi yang sedang aku hadapi loh, yang tadi malam aku sampaikan itu. Dan ternyata jadi bahan apa ya, bahan acuan buat kalian untuk memperbaiki diri gitu loh. Aku juga gak nyangka kalau misalnya apa yang aku sampaikan tuh justru jadi bahan perbandingan, terus ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari apa yang aku sampaikan gitu loh. Aku gak nyangka sih kalau misalnya sampai ada beberapa hal yang bisa kalian simak, bisa kalian ambil dari apa yang Mas Tulus sampaikan. Meskipun hanya terkesan kebetulan sebetulnya ya, kebetulan. Dan ini belum tentu terjadi, belum tentu semua orang alami, tetapi kebetulan sekali pas tadi malam itu banyak banget yang suka, atau banyak banget yang merasa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya bahas di malam hari itu ya. Oke, aku pengen coba buka beberapa komentar yang masuk, tapi harus ditutup dulu suaranya, musiknya ya. Jadi terpaksa Mas Tulus harus buka di sini. Karena Mas Tulus pengen buka beberapa komentar yang masuk di Cermal yang edisi kemarin ya. Kita buka dulu coba nih. Ada dari banyak sekali komentar kemarin ya. Bahkan ada satu komentar dari Mbak Emame yang komentarnya luar biasa ini teman-teman ya. Aku menyadari kebodohan, menangis sejadi-jadinya dengerin ini katanya. Flashback ke belakang dan hari ini sampai tubuh ini. Sebentar guys. Nih, dari Mbak Emame aku baca ya. Aku menyadari kebodohan ini, nangis sejadi-jadinya mendengarkan ini, flashback ke belakang dan hari ini sampai tubuh ini lemah seperti tak bertulang. Saya nyimak sambil tiduran Mas Tulus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan Mas Tulus sebagai jembatan untuk menyadarkan tentang kebodohanku. Terima kasih ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Aku bersyukur ketika ada orang yang justru mendapatkan inspirasi dari apa yang aku lakukan gitu loh. Makanya aku selalu bilang sama kalian semua, sama diriku sendiri khususnya, aku pengen jadi manfaat buat semua orang. Kalau memang ada yang masih bisa dimanfaatkan di tubuhku, yang memang bisa dimanfaatkan orang lain untuk tujuan baik, untuk bertujuan bermanfaat, dan memanfaatkan apa yang aku bisa, apa yang aku punya, sebetulnya aku suka, aku bahagia dengan itu. Karena ya itu kan berkat dari Allah, kemudian pemberian dari Allah, tapi justru jadi berkat buat orang lain gitu loh, jadi penyemangat buat orang lain. Aku sih suka ya.
Ada Mas Ahmad Hussein, alhamdulillah sangat bermanfaat dan juga menghibur. Terima kasih atas wejangannya, nasihat dan juga pencerahannya. Terima kasih. Saya klarifikasi sekali lagi, dalam hal ini saya hanya melontarkan apa yang harus saya lontarkan ya. Tidak ada saling menggurui, tidak ada saling mengajarkan, tidak ada nasihat di sini. Jadi saya minta maaf betul. Bukan berarti saya itu orang bisa terus saya menasihati yang lain, tidak, sama-sama ya. Bu Sumiatun katanya, Assalamualaikum Mas Tulus. Masya Allah apa yang Mas Tulus sampaikan menurutku pribadi betul sekali. Sukses selalu Mas Tulus. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Ibu terima kasih banyak. Ada Mbak Jupe Andi di sana, terima kasih. Tuh, ada yang bilang gini malahan ini, Mbak Juli Dianawati, kok podo Mas opo sing tak alami hingga saat ini, betul nasihatmu tuh. Jadi kayak banyak orang-orang yang banyak orang-orang justru terinspirasi dengan apa yang aku sampaikan di sini teman-teman. Jadi kayak ada sebuah pesan, terus ada beberapa hal yang harus Aduh banyak sekali. Intinya di sini adalah aku terima kasih banyak untuk untuk respon baiknya untuk Cermal hari ini kemarin, dan termasuk ya menurutku sih terbanyak ya, penontonnya terbanyak, dan itu tuh membuat aku jadi makin semangat buat bikin Cermal. Sebetulnya gini teman-teman, konsep awal adanya Cermal itu sebagai teman tidur. Jujur Mas Tulus kan sudah cerita sebelumnya ya, kalau aku tuh tipe orang yang punya sleep call syndrome. Jadi ketika aku tidak ada yang telepon, aku susah tidur. Sampai pasanganku tuh bilang kalau aku tuh gangguan jiwa, aku kelainan jiwa dan lain sebagainya. Dan tujuanku sebetulnya gini, aku takut ketika di luar sana tuh ada orang-orang seperti aku yang susah tidur hanya karena tidak ada yang telepon. Aku tuh kayak punya pemikiran dimana ketika aku mau tidur cepat itu aku harus dengerin orang ngoceh, dengerin orang ngobrol. Bahkan kadang-kadang aku dengerin videoku sendiri. Dengerin videoku lagi ngoceh, aku bisa tidur, mendengarkan apa yang aku sampaikan sendiri. Jadi tujuan awal ini adalah apabila ada orang-orang seperti saya yang dari kecil karena kemampuan yang diberikan Allah itu justru terganggu, melihat jin dan lain sebagainya, sampai saat ini jadi sebuah kebiasaan, tergantung terhadap seseorang, kemudian jadi sindrom gitu loh. Aku berharap jangan sampai ini jadi juga dialami sama orang gitu loh teman-teman. Jadi aku selalu berpikir ya mudah-mudahan Cermal ini jadi manfaat buat kalian ya. Setidaknya kalau nggak ada manfaat yang bisa kalian ambil, kalian punya teman untuk tidur gitu loh. Sama seperti yang aku rasain gitu loh. Ada yang harus digelitikin, ada yang harus diusap pundaknya. Aku ingat betul pada kecil aku dulu gampang tidurnya kenapa sama mamaku. Aku pegang lengan mamaku atau mamaku gosok punggungku. Punggungku digosok atau rambutku dialus, itu bisa cepat tidur. Mungkin itu salah satu sindrom juga. Sebetulnya inspirasi awal ada acara ini adalah memang semoga bermanfaat buat kalian yang susah tidur gitu loh teman-teman. Di sela-sela pemanfaatan hal yang aku maksud tadi, ternyata kan harus ada yang dibahas di situ kan, harus ada sesuatu yang disampaikan. Jadi aku tuh bicaranya kadang ngalor ngidul, nggak jelas kemana, tanpa konsep, tanpa sesuatu, tetapi ternyata banyak yang suka. Dan yang tadi malam itu terbaik lah buat aku, apresiasi buat aku, karena kalian memberikan semangat. Tadinya paling mentok itu 500 bahkan hanya di 900, nggak sampai 1000 guys Cermal itu. Tapi tadi malam Cermal meledak dan aku suka, aku senang karena banyak orang-orang yang terinspirasi dari apa yang aku sampaikan. Padahal 40%-nya itu tuh dari apa yang aku alami sebetulnya ya. Selamat malam Mas Tulus ucapkan buat kalian yang mungkin hari ini sedang dalam kondisi bekerja, masih ada yang lembur di kantor atau di tempat kerjanya, atau memang kerjanya malam juga ada. Kemudian selamat beristirahat kalau untuk yang sudah di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana rumah, lagi makan mungkin, lagi gendong anaknya, lagi ngumpul sama keluarga besarnya, atau saat ini sudah geletak di kamar, udah mulai tidur, karena ini pasti tayang jam 10 ya. Jadi mungkin sudah banyak orang-orang yang sudah tidur,
sudah ngeletak sambil kayak dengerin radio gitu ya guys ya. Dengerin radio sambil dengerin Mas Tulus, sambil tiduran, sambil mikir. Seperti biasa evaluasi diri, kira-kira apa yang hari ini salah, kira-kira aku kurangnya apa, besok apa yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Berbagai macam cara evaluasi. Kemudian mungkin ada yang dalam kondisi capai target dengan sukacitanya, atau ada yang hari ini kondisi pulang kerjanya itu atau di kerjaannya itu sedang nggak bagus, sehingga pas lagi ngeletak, lagi tiduran tuh mikirnya gini doang, ya Allah capek ya kerja itu. Mikir nggak sih? Kita pulang ke kamar atau pulang ke kosan kita, untuk para perantau nih khususnya ya, paling mentok ganti baju, lepas baju, mandi, tidur, makan, besok pagi udah jalan lagi dengan kostum yang sama, ya kan? Jadi ada beberapa kejenuhan yang mungkin kalian hadapi hari itu di kerjaan, atau sama rekan kerja nggak cocok, atau ada selisih paham dengan teman, dengan pacar, ya kan? Dengan customer juga bisa. Dan itu isi kepala semua orang saat ini sedang tidur, sudah mulai beranjak tidur. Lagi tidur, bayangkan kita sedang tidur, geletak di kasur, ngeliatin ke atap-atap kamar sambil mikir. Ada yang berharap, ada yang berdoa, ada yang nangis, ada yang kapan sih, ada yang ngeluh, ya kan? Kok gini mulu sih hidup gue, gitu kan? Kok hanya seperti ini jalur hidupku? Jadi ada semacam apa ya? Ada semacam tekanan yang kamu terima dengan apa yang kamu hadapi gitu loh. Kadang-kadang gini teman-teman, sebutannya bukan berarti kamu tidak bersyukur dengan apa yang kamu terima, tetapi menurutku ya teman-teman ya, secara manusiawi, secara pribadi, yang namanya manusia itu wajar-wajar aja ketika di satu titik dia akan mengeluh. Itu wajar, karena kita manusia, kita punya hati, kita punya nurani, dimana kadang-kadang kita tuh nggak sanggup juga ngadepin hidup kita. Pernah nggak sih kalian tuh di satu posisi yang diterpa berbagai macam masalah tapi bilang capek? Pengen tahu nggak kenapa kok aku tuh bisa semalam ngomong kayak gitu, bisa melepaskan bebanku dengan mengatakan hal yang seperti itu di vlog semalam? Karena apa? Karena aku sudah bilang menyerah kepada Tuhan. Aku sudah menyerah kepada Tuhanku, aku sudah menyerah kepada Allah. Kalau aku udah gak sanggup ya Allah dengan apa yang kamu berikan, apa yang engkau berikan, mohon maaf saya klarifikasi. Jadi ketika kamu menghadapi sesuatu dan kamu tuh udah gak sanggup, bilang sama Allah kamu gak sanggup. Walaupun sebetulnya seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, Allah itu memberikan ujian sepaket sama solusinya sebetulnya. Hanya karena kita terlalu emosi, yang kita pikirin itu adalah masalahnya. Kenapa kita punya masalah, kenapa kita punya begini, kenapa kita begini, yang kita pikirkan hanya itu. Sehingga dari berbagai macam segi kamu gak akan nemu jalan keluarnya. Padahal Allah itu memberikan ujian sepaket dengan solusinya. Dan Allah tidak akan memberikan ujian kita sebatas kemampuan kita, melebihi batas kemampuan kita, enggak. Pasti sesuai dengan batas kemampuan kita. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, pasti Allah berikan ke kita. Berarti kalau kita dikasih ujian, berarti kita mampu guys sebetulnya. Hanya ketika kita menghadapi masalah, kita punya masalah, kita punya persoalan yang harus diselesaikan. Di pikiran kamu itu yang kamu pikirkan adalah cari solusinya. Solusinya gimana, masalahnya apa, sampai kapan, dan mau bagaimana. Itu yang harus kamu tahu. Jadi kamu tuh sibuk nyari solusi, kamu tuh sibuk nyari masalahnya, kamu tuh sibuk memikirkan masalah itu, sehingga nggak ketemu jalan keluarnya. Lalu apa Mas Tulus yang kira-kira bisa membuat aku ketemu dengan jalan keluarnya? Pengen tahu nggak apa? Pikiran yang tenang, pikiran yang baik. Ketika pikiranmu baik, pikiranmu tenang, kondisi tubuhmu bagus, dengan secara instan Tuhan akan memberikan kamu clue. Oh ini loh solusinya. Kamu akan ketemu dengan jalurnya. Selama ini kamu gak ketemu dengan jalur yang jalur
yang kamu lihat itu hanya masalah, pikiran kamu hanya masalah. Apa yang harus aku hadapi? Apa yang harus aku selesaikan? Apa yang harus aku lakukan? Di pikiran kamu cuman itu. Padahal satu kunci ketika kita ada masalah adalah satu. Hanya satu saja ketika kita ada masalah. Tenangkan pikiranmu, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu cari. Ketika kamu tenang, ketika kamu sudah fresh pikiranmu, di situ kamu akan ketemu dengan solusi. Solusi itu tidak bisa dicari hanya dengan pikiran kamu yang sedang kacau. Soal masalah yang kamu hadapi sekarang harus ngapain? Pasti pikiran orang adalah, ya gue punya utang berarti gue harus bayar. Berarti yang harus lo cari apa? Duit. Itu di otak kalian pertama. Padahal ketika kamu sudah menenangkan pikiranmu gara-gara utangmu tadi banyak, setelah kamu tenang, kamu cari solusi selain dengan uang. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membayar utang? Apakah selalu dengan uang? Yes. Memang hanya uang bisa membayar hutang. Uangnya harus dibayar uang gitu loh. Tetapi kamu pernah mikir nggak ketika, oh iya duitku tuh segini. Kalau pikiran kamu jernih, yang tadinya hutang kamu itu banyak, terus kamu ingin mendapatkan hanya untuk bayar hutang tok, bisa dapat ekstra lebih dari sekedar bayar hutang, guys. Jadi ada sesuatu yang bisa kamu dapat sebetulnya. Makanya dengan adanya permasalahan ini, kenapa kok aku bisa ngelewatin semua? Kok aku bisa stop dengan pikiranku? Jujur, aku bilang capek sama Tuhan. Aku capek dengan diriku sendiri. Ya Tuhan, aku udah gak kuat, aku capek. Di depan semua orang aku bisa nghibur semua orang. Aku bisa bikin semua orang ketawa. Aku bikin semua orang bahagia dengan apa yang aku lakukan. Tetapi apakah mereka tahu apa yang aku rasakan? Aku capek sandiwara, guys. Jadi kalau memang kalian tidak sanggup lagi, katakan gak sanggup. Lambaikan tangan ke kamera, seperti halnya orang uji nyali. Kamu gak sanggup menghadapi apa yang kamu pegang sekarang. Kamu gak siap menghadapi apa yang kamu rasakan sekarang. Ya sudah, lepaskan segala sesuatunya. Bilang sama Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Selesai. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan merubahmu. Tuhan akan membantumu. Lalu ketika kamu sudah menyerah sama Tuhan, selesaikan dengan apa? Dengan menenangkan pikiran kamu. Ketika kamu sudah tenang dengan apa yang kamu hadapi, di saat itulah kamu akan mengerti jalur solusi yang sesungguhnya. Sekali lagi di sini nggak ada saling menggurui ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan apa yang saya hadapi, saya menyampaikan apa yang saya rasakan, tetapi dalam hal ini nggak ada maksud kita saling menggurui, kita sama-sama belajar. Ada hamba Allah yang bilang ke aku tadi sore, dia pernah melakukan sumpah yang luar biasa terhadap sesuatu dan dia langgar akhirnya dengan sumpahnya. Dan dia takut dengan apa yang sudah dia sumpahkan sebelumnya, tapi dia langgar. Walaupun sumpahnya tadi sudah sangat ekstrim sekali. Menurut aku gini, orang yang baik itu bukan orang yang gak pernah ngelakuin salah. Orang yang baik itu adalah orang yang pernah melakukan salah, memperbaiki salahnya, kemudian berjanji untuk tidak melakukan kesalahannya. Itu orang baik. Jadi beliaunya itu takut kalau aku tidak diterima lagi mas tulus tobatku sama Allah. Aku takut kalau sumpahku tadi hanya buat sial buat aku. Yang perlu kita tahu adalah kesalahan sebesar apapun, keburukan sebesar apapun di tubuh kita itu tetap akan bisa dimaafkan sama Allah. Gak ada ceritanya Allah gak mengampuni kamu asal kamu betul-betul meminta maaf. Allah itu maha pemaaf loh. Kalau kamu masih takut, kamu pengen dekat dengan Tuhan tapi kamu takut gak diterima, berarti kamu meragukan Tuhan. Sejahat apa, seburuk apa kamu dulu, maaf, PSK, kamu dulu perampok, pernah bunuh orang sekalipun, kalau kamu ragu meminta ampun kepada Tuhanmu, berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Tuhanmu itu maha pengampun. Tuhanmu itu maha penyayang, maha kasih, maha memaafkan. Kalau sudah disebut maha, itu berarti di atas semua kadar, di atas semua orang,
Maha di atas segala maha. Dia berarti di atas semuanya. Nomor satu. Jadi jangan pernah mau menyerah. Menyerah karena takut gak diampuni sama Tuhan, itu salah. Kalau kamu takut diampuni sama Tuhan, gak diampuni, berarti kamu meragukan zat dari Tuhanmu sendiri. Itu bukan cara yang baik. Oke? Jadi perbaiki diri dengan menuju arah yang lebih baik lagi. Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, tidak harus kamu paksa tubuhmu untuk sholat, ngaji, dan lain sebagainya, kalau memang belum bisa. Tapi bertahap ya, mengarah terus ke yang baik. Cuma kalau metodenya itu kamu paksa dirimu untuk melakukan sesuatu, tapi pribadi yang kamu lakukan, atau hal yang kamu lakukan tetap jahat, buat apa? Ya, teman-teman, saya itu sekarang masih banyak menghadapi orang-orang yang pelin-pelan. Dalam satu sisi, hari ini dia ngomong A, 1 jam kemudian ngomong B. Terkadang, maaf ya, saya dibilang kelainan jiwa karena kemampuan saya punya kemampuan indigo, saya dibilang gila. Saya bisa membaca sesuatu, saya dibilang gila. Ada yang DM juga ngatain saya aneh-aneh. Terus saya nggak bisa tidur kalau nggak ditelepon, saya dibilang gila. Saya nggak bisa tidur kalau nggak dengerin YouTube, saya dibilang gila, dan lain sebagainya. Tetapi dia nggak sadar kalau dia tuh lebih gila dari saya. Ketika saya mendengar ada satu orang yang 1 jam yang lalu dia berbicara A, 1 jam kemudian berbicara B. Apakah itu orang waras? Itu orang gila. Drastis berubah 180 derajat. Lalu siapa yang gila? Saya atau dia? Beruntung kita memiliki orang-orang baik di sekitar kita, saudaraku. Apa yang harus kamu perjuangkan ketika kamu merasa sedih? Apa yang harus kamu utamakan ketika kamu merasa sedih? Keluarga. Sekali lagi, mereka sedarah dengan kita. Sejahat-jahatnya keluarga, mereka memiliki darah yang sama dengan kita, sehingga mereka punya naluri. Saudara itu kalau kata orang Jawa, tego sakite ora tego mati ini. Jadi mereka tuh nggak akan pernah bisa lepas dari kita, karena kita satu darah, kita satu naungan. Kamu ada masalah, yes, semua orang punya masalah. Kamu ada perkara, yes, semua orang punya perkara. Tapi yang harus kamu selesaikan adalah, sekali lagi Mas Tulus ingatkan, dengan kepala dingin. Jangan ambil keputusan saat kamu merasa marah. Jangan berjanji saat kamu terlalu bahagia. Itu nggak bagus. Kalau kamu terlalu bahagia, aku janji nggak ninggalin kamu, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Bullshit. Itu saat kamu lagi bahagia sama pasanganmu. Coba ketika dia melihat sesuatu yang lebih cantik, atau sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih ganteng, lebih wah, dibanding yang dia rayu tadi, selang 1 menit bisa 180 derajat mereka berubah. Sebetulnya manusia ini serakah, teman-teman. Manusia ini sangat serakah sekali. Terus-terusan, dia nggak cukup dengan apa yang sudah dia terima. Banyak istilah kata begini, dia selingkuh di segi semua orang. Nih, kita ambil garisnya saja. Perempuan dan laki-laki selingkuh, yang kalian salahkan siapa? Suami atau istri selingkuh, yang kalian salahkan siapa? Di mata masyarakat, di mata semua orang, tetap yang salah adalah yang selingkuh. Yang salah adalah yang selingkuh. Meskipun hampir 100, dari persentase 100 mungkin 90% yes, saya mengakui selingkuh itu salah. Tapi kan ada 10%. Ada satu hal yang harus kita tahu. Alasan kenapa dia selingkuh, apa kamu pahami itu?
Perempuan diperkosa sama laki-laki, yang disalahkan siapa? Tetap laki-lakinya yang disalahkan. Kenapa kamu nggak bisa menjaga syahwatmu? Kenapa kamu perkosa orang itu? 90% mungkin saya juga sama dengan kalian, akan menyalahkan sosok laki-laki. Tapi 10% tadi, coba kita ambil lagi garisnya. Bagaimana bentuknya ketika ada seorang perempuan yang tidak menggunakan baju sesuai dengan apa yang harus dia pakai? Terlalu seksi. Emang salah ketika laki-laki memiliki syahwat terhadap perempuan? Dia normal. Lalu ketika dia diperkosa, 90% salah laki-laki, padahal 10% ada salah dari si perempuan. Menggunakan baju terlalu seksi mungkin, atau dia menjadi seorang perayu mungkin. Coba kalian pikirkan. Sama halnya ketika ada orang selingkuh, 90% selingkuh itu salah. 10% ya kita cari tahu. Kenapa suami saya selingkuh? Kenapa istri saya selingkuh? Coba kamu evaluasi diri. Maling aja mau nyolong itu ada alasannya. Nah, alasan dari 10% ini yang harus kamu tahu. Perkara hanya angka 10%, tetapi ini juga harus kamu cari tahu supaya apa? Ini kenapa Mas Tulus ngomong kayak gini? Supaya kita tidak menjas satu titik. Berhenti menjas orang lain, berhenti menyalahkan orang lain. Sekarang evaluasi. Saya mulai tadi malam mengatakan, ayo Tulus kamu berhenti. Kamu ambil jalur terbaik untuk memperbaiki hidup kamu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya udah muak. Yang pertama. Yang kedua, karena saya evaluasi diri. Saya tahu diri. Jangan pernah mau bertahan dengan orang yang sudah tidak mau mempertahankan kamu. Kalau orang sudah beralih fungsi, mengalihkan pikirannya terhadap orang lain, berarti kamu tuh bukan support utama yang harus dia pegang. Kamu tuh bukan sesuatu yang akan diutamakan sama dia. Kamu harus sadar. Makanya saya bisa melakukan ini karena saya tahu diri. Saya mengerti betul. Kalau dia cinta sama saya, kalau dia cinta sama kamu, dia akan utamakan kamu. Dia nggak akan mungkin selingkuh. Dia nggak akan mungkin berpaling sama orang lain. Tapi betul-betul sekarang kamu sudah sadar. Makanya kita mawas diri aja. Oh, gue yang salah, gue yang bego. Kenapa? Udah jelas-jelas dia nggak mau sama kita, dia berselingkuh, berarti memang dia ada hati yang lain selain kita. Kita yang masih mempertahankan, berarti kita bodoh. Apalagi kalau lebih dari 3 kali. Gitu loh teman-teman. Itu yang bikin aku stop sekarang. Saya nggak mau jadi orang bodoh lagi. Teman-teman pun sama. Jangan mau dibodohi beberapa kali. Keledai saja 2 kali sudah nggak mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Masa kita manusia bukan hewan, kita mau jatuh ke lubang yang sama? Jadi untuk kalian yang saat ini masih bucin, buat kalian yang masih tersesat dalam pikiran yang salah, ayo katakan dalam hati kalian sekarang, saya bisa lepas dari segala sesuatunya. Gak usah cari tahu, gak usah pengen tahu, jalani hidupmu yang sekarang. Yang perlu kamu lakukan adalah 2 hal. Yang pertama, muakkan hatimu dengan apa yang kamu jalani sekarang. Muakkan dengan sesuatu. Gue muak, capek. Muak, capek dengan apa yang gue hadapi sekarang. Gue udah gak sanggup dengan apa yang gue jalanin. Gue dihina, gue mencintai 100%, gue menyayangi 100%, tapi apa yang kita sayangi 100%? Dia tidak menyayangi kita 100%. Karena pada dasarnya adalah setiap step mencintai itu ada beberapa step, teman-teman. Pacar itu di zona ketiga. Zona pertama orang tua, zona kedua adalah keluarga, zona 3 baru kamu. Entah itu pacar, entah itu istri, entah itu suami. Jadi kamu harus tahu diri. 2 hal yang bikin kamu bisa cepat move on.
Dua hal yang bisa bikin kamu cepat lepas dari apa yang kamu hadapi sekarang. Kenapa? Kenapa kamu gak bisa lepas dari pasanganmu sekarang atau pasanganmu yang dulu yang sangat kamu cintai? Karena apa? Karena kamu masih sering cari tahu soal dia. Kamu masih sering stalking soal dia. Kamu pengen tahu dia di mana, dia seperti apa. Bukan kamu gak bagus, kamu bagus. Kamu baik. Kamu perhatian, kamu sayang, kamu cinta. Iya. Tapi kamu harus muak mulai dari sekarang. Kamu harus tahu diri. Pertama, muakan dirimu dengan apa yang sudah kamu lakukan. Apa kamu gak bodoh? Kamu suka sama orang, kamu berikan cintamu 100%, tapi orang tadi tidak bisa memberikan kita 100%. Karena kamu yang salah. Muakan dengan apa yang kamu hadapi sekarang. Aku berjuang 100% untuk dia. Aku banyak perjuangkan sesuatu yang kuberikan kepada dia. Karena apa? Saking cintanya kamu. Lalu hal yang kedua yang harus kamu lakukan adalah apa? Mawas diri, tahu diri, berkaca diri. Selama ini kamu tuh terlalu bodoh. Bodoh karena kamu cinta sama orang 100%. Harusnya nggak 100%. Apa-apa yang kamu pikirin dia. Kamu berjuang buat dia. Ya, kamu saking sayangnya sama dia. Nggak salah teman-teman. Melakukan hal yang baik buat orang lain itu sama sekali nggak salah. Karena ya, anggap itu amal. Anggap itu kegiatan baik. Anggap sesuatu yang harus kamu lakukan, ada sesuatu yang memuaskan hatimu. Tetapi ketika itu sudah kamu lakukan, tetapi kamu hanya sakit hati, kamu sakit hati terus-terusan sama pasangan kamu, berarti mulai malam hari ini kamu harus mengatakan, saya memang bodoh, saya harus lepas malam hari ini juga. Kamu harus ngomong sama dirimu sendiri. Itu kenapa aku bisa lepas. Yes, kalau 100% aku lepas, aku belum bisa. Kita masih dalam tahap mungkin ya ada sekitar 60% lah. Ayo berusaha bareng-bareng teman-teman. Bisa kok, bisa, pasti bisa. Ngelepas sesuatu yang sudah sangat mengikat di tubuh kita itu memang gak gampang, tapi kamu pasti bisa. Bikin dirimu muak. Yang pertama. Yang kedua, mawas diri, tahu diri. Gak usah kamu paksakan, gue cinta sama lu, gue sayang sama lu, gue lakuin semuanya buat lu. Jangan bodoh. Kalau memang dia sudah berpaling sama orang lain, di hatinya ada orang lain selain kita, berarti dia gak cinta sama kita. Dia pernah selingkuh, berarti hatinya ada orang lain dong. Dia pernah melakukan kesalahan, di hatinya dia ada orang lain selain kita. Kita tahu diri. Itu yang bikin saya sadar sekarang. Berarti selama ini saya bodoh. Saya mencintai orang yang salah gitu loh. Nah, ketika kalian belum bisa melupakan sesuatu yang menurut kalian ya susah mas, dulu saya cinta sekali sama dia, saya cinta sekali sama dia. Tapi apakah kamu harus menjadi orang-orang bodoh terus-terusan, berkali-kali diselingkuhin, berkali-kali? Ya Allah ya Rob, ayolah sadar diri. Kalau dia bilang aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku gak akan ninggalin kamu, jangan pernah percaya. Ketika dia sudah betul-betul sudah pernah melukai kamu, dia bisa melakukan hal seperti itu di belakang kamu. Di suatu ketika dia bisa jadi mengulang lagi. Bukan berarti kita nggak mau kasih kesempatan kedua. Ini buat orang-orang yang pernah disakiti tapi lebih dari 2 atau 3 kali. Kalau baru sekali mungkin kasih kesempatan sekali ya. Ketika sudah lebih dari 2 kali, buat saya 2 kali kamu disakitin, yang ketiga kalinya terus kamu masih terima, itu bodoh. Alasanmu apa? Cinta. Dia pernah mencintai orang lain. Dia pernah bergaul dengan orang lain. Dia pernah membagi hatinya dengan orang lain. Cinta sama kamu di mana cintanya? Gak ada. Kamu tuh bodoh. Dia itu hanya menjadikan kamu sebagai bahan pelampiasan. Dia cari titik yang lain gak sesuai, balik lagi ke kamu. Cari titik lain gak sesuai, balik lagi ke kamu. Kamu yang bodoh. Makanya sekarang teman-teman, muakan hatimu sendiri untuk mengenang sesuatu yang menurutmu salah. Berhenti stalking, berhenti cari tahu, biarkan dia dengan urusannya. Biarkan pacarmu, kekasihmu, mantan suamimu, mantan istrimu dengan apa yang sedang mau dia lakukan. Bodoh amat. Perbaiki dirimu sekarang. Perbaiki taraf hidupmu, perbaiki kualitas hidupmu. Ketika dia melihat kamu lebih, wah ternyata yang orang saya tinggalin, orang yang saya sakitin ternyata justru lebih wah setelah saya tinggal.
bikin dia menyesal. Yang paling menyakitkan itu adalah satu hal, membuat orang menyesal menyakiti kita, membuat dia itu nyeselnya sampai ke ubun-ubun, sampai ke hati kayak dirobek-robek gitu. Kenapa? Ya Allah, ternyata selama ini sama dia gue gak bahagia ya, dia gak bahagia sama gue. Saat dia tersadar, dia sudah melihat kamu sudah sangat luar biasa baik, sehingga apa? Yang ada hanya penyesalan. Ya saudaraku ya, yuk mulai malam hari ini katakan tidak untuk kesempatan keempat. Hanya cukup 3 kali saja. Kalau sudah lebih dari 3 kali, katakan tidak. Buang rasa cintamu tadi, bikin dirimu muak, dan coba cara yang paling penting adalah cara yang kedua. Kamu mawas diri. Dia itu gak sayang sama kamu, dia gak cinta sama kamu. Dia bisa melakukan hal-hal di luar nalar karena dia itu mau bebas, dia mau freedom. Dia mau jalani hidup sesuai dengan maunya dia. Sedangkan kamu tuh hanya jadi pelampiasan ketika dia gagal. Yuk kita sekarang tinggal nikmatin aja. Kamu perlu tahu, semua manusia punya karmanya masing-masing, punya jalur bicaranya masing-masing, jalur karmanya sendiri-sendiri. Dia bisa melakukan hal yang buruk terhadap kita, tapi apakah dia akan bisa menangkis yang namanya karma? Tidak akan pernah bisa. Jadi cukupkan kembalikan sakit hatimu kepada Tuhan, perbaiki dirimu, kualitas hidupmu, kualitas hidup dirimu sendiri, bungkus dirimu menjadi baik, buat orang yang meninggalkan kamu itu menyesal. Oke? Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang membuat kamu menjadi lebih baik, sesuatu yang membuat kamu menjadi lebih lebih merasa punya teman. Saya berharap mudah-mudahan segmen Cermal ini betul-betul bermanfaat buat teman-teman yang suka menjadi rekan tidur, teman tidur, sahabat tidur, dan ada manfaat yang bisa kalian hadapi di sini. Oke? Aduh, kayaknya ada masalah nih guys, karena kabelku lagi gangguan. Oke, harus closing dulu. Terima kasih banyak orang baik yang sedang bekerja, selamat bekerja. Sedang istirahat, selamat beristirahat. Selamat tidur untuk yang sudah beranjak tidur. Dan juga untuk yang sedang bersedih, luapkan emosimu dengan menangis, gak apa-apa, nangis saja, lepaskan. Untuk yang sedang bahagia, boleh tertawa, tapi ingat, jangan terlalu. Sesuatu yang jumlahnya berlebihan, sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu tidak bagus dalam kondisi apapun. Sedih berlebihan gak bagus, senang berlebihan juga gak bagus, dan banyak hal yang harus kamu hadapi sekarang adalah dengan apa? Ketika kamu senang, kamu ucapkan innalillah. Ketika kamu sedih, kamu ucapkan alhamdulillah. Karena segala sesuatu Tuhan bentuk untuk apa? Untuk menguatkan kamu, untuk jadi bahan penguat kamu. Oke? Terima kasih banyak, Mas Tulus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dah.